Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Karena Allah SWT telah mengusir mereka dari surga, di mana ketika Allah menyuruh iblis dan jin bersekutu kepada Nabi Adam, mereka menolak, karena menurut mereka Nabi Adam hanya diciptakan dari tanah, sementara jin dan iblis diciptakan dari api. Jadi mereka tidak mau, dan Allah pun mengusir mereka dari surga. Tapi ketika iblis akan pergi dari surga, iblis pun meminta dan bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat tiba. Ucap Pak Kiai menjelaskan kepada kami, Bapak hanya mengusirnya dan mencegah dan membatalkan perjanjian yang AA buat bersama iblis tersebut. Ucap kembali Pak Kiai menambahkan, mendengar suaranya kami hanya terdiam dan mencoba memahami apa yang Pak Kiai sampaikan. Dan kami pun sarapan pagi sama-sama. Pagi itu setelah selesai sarapan, Pak Kiai menyarankan aku untuk pulang terlebih dahulu untuk mengecek toko dan rumah kontrakanku. Karena menurut beliau, apa yang terjadi pada toko ibu terjadi pula kepada tokoku. Beliau pun menyuruhku untuk menggunakan mobilnya. Sementara bangkai mobilku yang semalam terbakar akan beliau urus. Dan tak lama aku beserta Mang Diman pun pamit. Sementara Teh Rima menunggu di Pompes itu. Dan Pak Kiai menyuruh salah satu muridnya untuk menemani perjalanan kami. Karena dikhawatirkan takut ada apa-apa. Setelah siap, aku pun berangkat menuju rumah kontrakanku. Selama di perjalanan tidak ada hal atau gangguan apapun. Dan singkatnya, selama hampir 3 jam perjalanan, kami pun sampai di rumah kontrakanku. Setelah turun dari mobil, aku langsung bergegas membuka kunci toko. Dan alangkah terkejutnya aku. Benar, seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai, di mana seisi toko sudah hancur berantakan. Semua barang dan kebutuhan sembako tidak ada yang utuh. Melihat hal tersebut, aku hanya terdiam. Sementara Mang Diman dan murid Pak Kiai mencoba menenangkanku dan memintaku untuk ikhlas dan bersabar. Kami pun langsung membereskan sisa barang-barang tersebut, mengumpulkannya dan membuang semuanya. Ketika Mang Diman dan murid Pak Kiai sibuk membereskan barang-barang di toko, aku pamit sebentar untuk mengecek rumah. Dan ketika aku sampai di depan pintu, tampak pintu kontrakanku seperti habis dibuka paksa oleh seseorang, di mana kunci dan sebagian pintu sudah rusak dibobol. Aku pun langsung masuk ke dalam dan benar saja, suasana di dalam rumah sama persis seperti di toko. Tampak barang-barang hancur dan berantakan. Dan yang paling membuatku terkejut, di mana motor yang aku simpan di tengah rumah sudah hilang. Hanya tersisa rantai yang aku pakai untuk menggembok roda motorku. Kulewati tengah rumahku yang sudah berantakan, menuju ke kamar. Lalu kubuka lemariku, tampak pakaianku seperti habis dikoyak oleh sesuatu. Entah itu binatang atau manusia, yang pasti kejadiannya itu sungguh di luar nalar. Aku pun lalu membuka lemari besi, tempat di mana aku menyimpan uang dan emas. Dan setelah aku buka, uang yang awalnya sangat banyak, sekarang tidak tersisa 1 lembar pun. Semuanya lenyap. Aku menarik nafasku sangat dalam, dan kembali aku harus mengikhlaskan semuanya. Setelah semua mengecek satu persatu ruangan, tinggal 1 ruangan yang belum aku buka, yaitu ruangan khusus yang biasa aku gunakan untuk ritual. Karena saat itu aku tidak berani, maka aku kembali ke toko untuk meminta bantuan Mang Diman dan murid Pak Kiai untuk memeriksa ruangan tersebut. Dan ketika kami sampai di depan pintu ruangan tersebut, saat aku akan membuka kunci, tiba-tiba murid dari Pak Kiai menghentikanku.
karena menurutnya di dalam sana terdapat sesuatu yang jika aku langsung membukanya akan sangat bahaya. Mendengar pernyataan tersebut, aku pun mundur. Sementara murid Pak Kiai berdiri tepat di depan pintu ruangan tersebut, seperti sedang melafalkan doa-doa. Lalu sekitar 15 menit kemudian, murid Pak Kiai pun meminta 1 gelas air putih. Dan setelah aku memberikannya, tampak air tersebut disemburkan ke arah pintu ruangan tersebut. Lalu dia meminta kunci ruangan itu. Dan ketika pintu terbuka, aku dan Mang Diman sangat terkejut. Tak kala kami di ruangan itu melihat banyak sekali ular berukuran sedang berkumpul di salah satu bekas sesajen yang biasa aku siapkan untuk ritual. Melihat hal tersebut, murid Pak Kiai pun dengan sigap membacakan doa-doa dan kembali meminta air putih kepadaku. Ketika murid Pak Kiai membaca doa-doa, tampak beberapa ular mencoba menyerangnya. Tapi entah karena apa, ular-ular tersebut tiba-tiba terpental, seperti ada sesuatu yang menghalangi. Dengan mudah murid Pak Kiai tersebut melumpuhkan ular-ular tersebut. Dan ketika akan diambil, tampak ular-ular yang sangat banyak tersebut seketika menghilang, entah kemana. Lalu murid Pak Kiai pun menyuruh aku dan Mang Diman untuk membereskan tempat tersebut dan membuang sisa-sisa sesajen itu dan alat ritual lainnya. Setelah selesai membersihkan seluruh rumah dan mengeluarkan semua barang-barang yang sudah hancur termasuk baju-baju, dan kami kembali membersihkan toko. Saat itu ada beberapa tetangga kami dan ibu-ibu datang menghampiri dan menanyakan ada apa dengan semua ini. Aku hanya menjawab jika tampaknya semalam rumahku disantroni oleh maling. Mereka pun bertanya apa saja yang hilang, dan aku pun memberitahukan jika motor, uang, dan yang lainnya semua ludes dibawa kabur, sementara tokoku diacak-acak oleh mereka. Mendengar alasanku, tampaknya para tetangga dan ibu-ibu pun mempercayainya. Namun ada sebagian tetangga samping rumah berkata, jika semalam tidak mendengar keributan apapun dari toko maupun rumahku. Karena menurut mereka, jika itu perbuatan maling, pasti akan terdengar berisik. Karena melihat dari kerusakan yang ditimbulkan, pasti sedikit banyaknya akan mengeluarkan suara bising. Kembali aku coba untuk meyakinkan mereka bahwa ini adalah murni pencurian. Dan aku pun berkata kepada mereka jika aku sudah ikhlas dan tidak mau untuk memperpanjang masalah ini, ataupun membuat laporan kepada pihak kepolisian. Dan alhamdulillah mereka pun memakluminya. Lama kami membereskan dan membersihkan barang-barang yang berhamburan di dalam toko, membuat sebagian tetanggaku pun ikut membantu. Dan pada akhirnya sekitar pukul 4 sore semuanya pun selesai. Dan secara kebetulan, truk sampah yang biasa mengangkut sampah, kusuruh untuk membawa semua barang-barangku yang sudah hancur. Setelah semuanya selesai diangkut truk, itu pun pergi. Sore itu aku sangat merasakan lapar, dan juga aku tidak enak kepada murid Pak Kiai dan Mang Diman. Karena dari tadi pagi, aku tidak memberikan makan atau rokok kepada mereka. Jujur saat itu aku sudah tidak mempunyai uang sepeser pun, karena semuanya sudah lenyap. Melihat aku yang sedang bingung, Mang Diman pun menghampiriku dan berbisik. Mang Diman tahu apa yang sedang Aak pikirkan sekarang. Tapi Aak jangan khawatir, sebentar. Mang Diman pamit pulang dulu, mudah-mudahan istri Mang Diman ada makanan atau sudah masak ya. Mendengar perkataan Mang Diman, aku hanya bisa menangis. Karena aku sungguh tidak menyangka jika Mang Diman begitu sangat baik kepadaku. Saat itu aku sungguh malu terhadap diriku sendiri, di mana dulu aku berpikir jika aku banyak uang, aku bisa melakukan apa saja, dan menyuruh-nyuruh orang semauku. Tapi sekarang aku sadar, uang memang bisa membeli segalanya, dan bisa mendapatkan apa yang kita mau, dan kita inginkan. Tapi tidak semuanya kebahagiaan atau ketenangan hidup bisa dibeli dengan uang.
Kurang lebih sekitar 30 menit kami menunggu Mang Diman datang kembali bersama istrinya dengan membawa 2 susun rantang dan beberapa makanan lainnya. Kami semua pun duduk di depan teras toko, dan kemudian istri Mang Diman pun membuka satu persatu rantang tersebut, yang di dalamnya terdapat sayur, ikan, dan beberapa lauk lainnya. Setelah semuanya selesai, Mang Diman beserta istrinya mempersilahkan kami untuk makan. Di sore itu, aku merasakan momen kebersamaan yang dulu sempat aku rasakan ketika aku masih di kampung. Dan yang pasti, kembali aku merasakan makanan yang sangat halal, di mana uang yang Mang Diman belanjakan benar-benar dari hasil keringatnya bekerja, bukan dari uang pesugihan yang selama ini aku makan. Setelah semuanya selesai, aku berpamit untuk kembali ke Pompes Pak Kiai. Namun saat itu Mang Diman tidak bisa ikut bersama kami, karena beliau ada kerjaan malam hari nanti. Di situ aku berkata kepada Mang Diman dan meminta maaf, karena aku tidak bisa membayar jasa beliau, karena selama 1 hari kemarin sudah mengantarku ke Pompes. Mendengar ucapanku, Mang Diman hanya tersenyum dan berkata, sudah, jangan dipikirkan. Mang Diman mengerti, dan Mang Diman ikhlas, lillahi ta'ala, membantu AA melewati masalah ini. Dan AA tidak usah khawatir, karena Mang Diman akan menjaga rahasia ini, dan tidak akan memberitahukan seorang pun, termasuk istri saya sendiri. Berangkatlah A, saya hanya bisa mendoakan, agar semuanya cepat selesai, dan AA bisa kembali menjalankan hidup di jalan Allah SWT seperti dulu. Ucap Mang Diman yang begitu sangat bijak dan baik terhadapku. Aku pun langsung memeluk Mang Diman untuk meminta maaf dan mengucapkan banyak terima kasih karena beliau sudah sangat baik terhadapku. Setelah berpamitan kepada Mang Diman dan istrinya, kami pun pamit untuk kembali ke Pompes Pak Kiai. Dan Mang Diman pun menyerahkan kunci mobilnya kepada murid Pak Kiai. Selama di perjalanan aku banyak bertanya tentang agama kepada murid Pak Kiai, yang belakangan diketahui bernama Kang Asep. Meski umurnya tak jauh beda denganku, tapi pengetahuannya terhadap agama membuatku salut. Bahkan Kang Asep ini adalah salah satu murid kepercayaan dari Pak Kiai, di mana Kang Asep juga sering membantu, mengobati, atau menangani orang-orang yang terkena teluh atau santet. Jika teluh atau santet tersebut tingkatnya lebih tinggi, maka Kang Asep baru meminta Pak Kiai untuk menanganinya. Banyak pengalaman dan pelajaran baru yang aku dapatkan dari Kang Asep. Sampai tak terasa sekitar pukul 8 malam kami pun tiba kembali di Pompes. Malam itu aku langsung menceritakan semuanya yang terjadi di toko dan di rumah. Bahkan kejadian di ruangan itu pun aku menceritakan kepada Pak Kiai dan Teh Rima. Mendengar ceritaku, Pak Kiai dan Teh Rima pun mengucap istighfar. Sudah jangan lagi difikirkan. Yang terpenting sekarang, sudah tidak lagi menyimpan atau memiliki sesuatu dari iblis itu. Tinggal nanti Bapak akan memandikanmu. Bapak lupa, harusnya pagi tadi, tapi sudahlah, yang penting sekarang semuanya sudah beres. Ucap Pak Kiai. Iya Pak Kiai, saya manut saja. Tapi jujur Pak Kiai, bagaimana cara saya membalas semua kebaikan dari Pak Kiai? Sementara saat ini saya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Mendengar ucapanku, Pak Kiai kembali hanya tersenyum dan berkata, lillahi ta'ala, insya Allah Bapak melakukan ini, semua ikhlas Bapak sudah menganggap Neng Rima seperti anak Bapak sendiri, apalagi Bapak sudah mendengar langsung dari Teh Rima. Jika Neng Rima ingin sekali menjadikan suaminya, dan menerima apa adanya. Karena Neng Rima yakin bisa jadi imam yang terbaik untuk dirinya. Mendengar ucapan Pak Kiai, aku pun sangat terharu, terlebih kepada Teh Rima, yang menurutku inilah sosok bidadari surga yang sesungguhnya, yang tidak memandang harta atau siapapun aku. Bahkan Teh Rima tak peduli dengan apa yang sudah aku perbuat, karena menurutnya setiap manusia pasti pernah melakukan salah dan khilaf.
Jika itu bisa diperbaiki dan dirubah menjadi lebih baik, kenapa harus dicibir atau dikucilkan? Justru orang-orang sepertiku harusnya mendapatkan dukungan dan pendampingan agama, agar tidak lagi terjerumus ke jalan yang salah. Jujur, sosok wanita yang sangat luar biasa. Begitu bodohnya aku dahulu, yang sangat mendewikan dan menganggap Irma adalah yang segalanya. Bahkan sampai aku bersekutu dengan iblis karena ambisiku untuk bisa memperistrinya, dan ternyata malah membuatku terjerumus. Gumamku dalam hati. Malam itu tak lama kami berbincang karena aku sangat begitu lelah. Dan setelah bersih-bersih dan makan malam bersama sekitar pukul 11, aku pun pamit untuk beristirahat. Malam itu aku tidur sangat nyenyak dan damai. Bahkan aku sama sekali tidak memikirkan hal-hal seram atau apapun. Sampai kembali aku dibangunkan oleh suara azan sekitar pukul 5 subuh. Dan seperti biasa, aku mengikuti kegiatan di Pompes tersebut sampai pukul 6 pagi. Setelah selesai aku mengikuti kegiatan di Pompes tersebut, aku langsung menelpon pamanku untuk menanyakan kabar ibu dan keponakanku Lisna. Assalamualaikum paman, bagaimana kabar ibu dan Lisna? Apa semuanya baik-baik saja? Oh iya, apa Lisna sudah sadar sekarang? Waalaikumsalam, A. Alhamdulillah, ibu baik-baik saja. Dan alhamdulillah Lisna juga sudah siuman. Bahkan sekarang ibu dan Lisna ada di rumah paman. A jangan khawatir ya, terus kapan A pulang ke kampung? Saat paman menanyakan hal itu, aku lalu meminta paman untuk keluar rumah sebentar, mencari tempat yang tidak terdengar oleh siapapun, karena aku akan memberitahukan hal yang sangat penting, dan jangan sampai ibu atau siapapun mengetahuinya. Lama aku berbicara, menjelaskan dan memberitahukan tentang apa yang sebenarnya terjadi, dari awal sampai hari ini, tanpa ada yang terlewat. Mendengar semua kejujuranku, paman beristighfar dan sungguh sangat menyayangkan semua yang sudah aku lakukan. Namun menurut paman semuanya sudah terjadi, dan yang paling penting ibu dan Lisna bisa selamat dari iblis itu, sehingga tidak akan ada lagi yang harus menjadi korban. Aku pun berkata kepada paman, jika saat ini aku sudah tidak punya apa-apa, bahkan aku sekarang diam di Pompes Pak Kiai. Mendengar itu paman pun berkata, jika 2 hari lagi sambil beliau mengirim sayuran ke pasar pusat kota, beliau akan mampir, menjengukku, bahkan menjemputku jika aku ingin pulang. Aku pun mengiyakan dan berterima kasih kepada paman. Setelah selesai menelpon paman, tiba-tiba salah satu dari murid menghampiriku dan menyampaikan jika Pak Kiai menungguku di teras belakang. Setelah berterima kasih, aku pun langsung bergegas menuju teras belakang. Setelah sampai di sana, tampak anak-anak Pak Kiai sudah berkumpul. Bahkan beberapa santri kepercayaan Pak Kiai pun ada di situ. Salah satunya adalah Kang Asep. Saat mereka melihatku, semuanya langsung memanggilku dan mempersilahkanku duduk di samping Terima. Gimana sekarang perasaannya setelah AA tahu kabar ibu dan jujur terhadap pamannya? Ucap Pak Kiai yang sangat membuatku terkejut. Bagaimana bisa beliau tahu jika aku baru saja habis menelpon keluargaku di kampung? Sudahlah, mungkin tanpa aku memberitahu pun Pak Kiai tetap akan mengetahuinya. Alhamdulillah, perasaan saya sekarang sudah tenang, Pak. Baguslah, A. Intinya segala macam pikiran-pikiran yang tidak baik, bebaskanlah, ikhlaskan. Maka dengan begitu AA akan merasa kedamaian. Bapak pun tahu AA sekarang sedang mencari cara untuk berkata jujur kepada ibumu. Tapi menurut Bapak, alangkah baiknya AA tidak memberitahukannya. Karena Bapak khawatir, itu justru akan menjadi pikiran bagi ibumu. Ucap Pak Kiai. Iya Pak Kiai, tadinya saya akan berkata jujur terhadap ibu dan memberitahukan semuanya, tapi saya bingung bagaimana cara untuk menyampaikannya, karena sama seperti yang Pak Kiai bilang, hal itu pasti akan membuat ibu kepikiran
Dan aku takut kondisi ibu malah akan drop jika beliau tahu yang sebenarnya. Ya sudah, kalau begitu, baik AA, Paman AA, bahkan Neng Rima harus bisa menutupi hal ini kepada ibumu ya. Dan ada satu kabar gembira bagi kami yang harus AA dengar langsung dari mulut Teh Rima sendiri. Dan setelah AA mendengar semuanya, maka AA harus segera menentukan pilihannya. Karena Bapak lihat kalian tidak baik jika harus berlama-lama saling sendiri. Ucap Pak Kiai kembali, bahkan kali ini aku bingung dengan apa yang beliau ucapkan. Maaf Pak, maksudnya gimana ya? Tanyaku heran. Neng, ayo ngomong langsung sama si AA, ucap Pak Kiai. Pertama-tama aku minta maaf jika apa yang akan aku sampaikan mungkin waktunya tidak tepat. Bahkan mungkin nanti AA berpikiran terlalu cepat. Tapi maksud dari perkataanku kali ini hanya ingin memastikan apakah AA benar-benar serius ingin menjadi imamku atau hanya untuk main-main. Bukan bermaksud memaksa, tapi aku hanya tidak ingin larut dan sakit. Jika niat AA hanya untuk main-main saja, maka dari itu aku ingin AA berkata jujur di hadapan Pak Kiai dan yang lainnya. Walaupun jawaban AA tidak sesuai harapan, insya Allah aku akan menerima itu, ucap Teh Rima. Mendengar ucapan Teh Rima saat itu jujur aku sangat kaget, terharu, dan juga bahagia. Karena ternyata apa yang aku impikan dari sosok Teh Rima akan jadi kenyataan. Sebenarnya aku pun sudah merencanakan semuanya untuk Teh Rima, yaitu melamarnya. Setelah masalah ini selesai, tapi ternyata malah Teh Rima yang menanyakannya duluan. Subhanallah, Alhamdulillah ya Allah. Teteh tidak perlu meminta maaf, karena memang tanpa harus Teteh bicara. Jauh sebelum ada kejadian ini memang aku sudah berencana untuk melamarmu. Tapi aku menunggu momen yang pas untuk bicara. Jujur aku sangat bahagia, karena masih ada orang yang mau peduli dan mau menerima aku apa adanya. Teteh tidak perlu memastikan ataupun khawatir, karena aku sangat siap untuk menjadi imammu. Karena aku tidak akan mengecewakanmu, apalagi main-main. Dan yang pasti jawabanku adalah insya Allah aku akan jadi imam yang baik buat Teteh dan keluarga kita nanti. Jawabku. Mendengar jawabanku, semua orang yang berkumpul pada saat itu dengan seksama mengucapkan amin dan syukur. Lalu Pak Kiai pun ikut menambahkan, Alhamdulillah, sekarang Neng Rima sudah tahu jawabannya, dan semoga kalian akan menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Ngomong-ngomong, kapan AA akan membawa ibu dan keluarga AA untuk melamar Neng Rima? Tanya Pak Kiai. Insya Allah 2 hari lagi saya akan membawa ibu dan keluarga datang ke sini, Pak. Jawabku semangat. Pagi ini akan menjadi saksi untuk kalian. Dan semoga perbincangan kita pagi ini adalah langkah awal menuju kebahagiaan kalian nanti. Ucap Pak Kiai dan langsung mendoakan kami pagi itu. Raut kebahagiaan pun terlihat dari Teh Rima, begitu juga aku, yang hampir sempat putus asa dan harus terjerumus karena terlalu cinta dan terlalu takut kehilangan Irma. Sudahlah, perihal Irma aku sudah tidak akan pernah lagi membahasnya. Biarkanlah dia bahagia bersama pilihannya, dan sementara untuk dendamku kepadanya akan kukubur dalam-dalam. Mungkin akan jauh lebih baik jika aku tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengannya lagi. Hari itu aku lalui dengan penuh kebahagiaan, tinggal nanti aku mengabarkan berita baik ini kepada ibu. Sehingga nanti jika paman ke kota akan serta-merta membawa ibuku. 2 hari pun berlalu, dari kampung paman mengabarkan akan membawa ibu, istri paman dan juga Lisna, karena besok adalah hari pernikahanku bersama Teh Rima. Memang sebelumnya kami berencana untuk melakukan lamaran terlebih dahulu. Tapi menurut Pak Kiai, alangkah lebih baiknya jika pernikahanku dengan Teh Rima segera diselenggarakan. Karena upacara pernikahan kami terkesan mendadak dan sangat sederhana. Aku tidak turut mengundang teman-temanku di kampung. Begitupun juga Teh Rima, dia hanya mengundang sanak saudara terdekat saja.
Dan tak lupa kami mengundang Mang Diman, yang bagiku sangat amat berjasa. Tak lupa kami juga mengundang Pak RT dan Bu RT. Aku sangat terharu, namun malu, karena resepsi pernikahanku semuanya diurus oleh Pak Kiai dan pihak Pompes. Sempat aku berbicara kepada Pak Kiai, jika nanti aku sudah mempunyai rezeki, aku akan mengganti biaya resepsiku semuanya. Tapi mendengar hal tersebut, Pak Kiai malah memarahiku, karena menurutnya beliau melakukan ini semuanya dengan ikhlas dan berharap pahala dari Allah SWT. Saat itu aku tidak tahu bagaimana cara untuk mengucapkan rasa terima kasihku kepada Pak Kiai beserta keluarga besar Pompes ini, karena bagiku kebaikan mereka tidak akan pernah mungkin aku lupakan seumur hidupku. Hari itu aku ikut membantu mendekorasi aula dan tempat lainnya untuk acara resepsiku esok hari. Meski Kang Asep dan sebagian para santri melarangku dan menyarankan aku untuk beristirahat agar besok kondisiku fit. Namun aku tidak enak dengan mereka, maka dengan agak sedikit memaksa, aku pun akhirnya dipersilahkan untuk membantu, tapi jangan terlalu capek. Hari itu aku sama sekali tidak melihat atau bertemu dengan Teh Rima. Hampir setiap sudut dari Pompes itu aku kelilingi, tapi sama sekali Teh Rima tidak terlihat. Kemana dia ya? Gumamku yang dari tadi mencoba bertanya kepada para santri pun, jawabannya sama, jika mereka pun tidak melihat Teh Rima seharian ini. Sore pun tiba sekitar pukul 4, Paman pun sampai bersama ibu, Lisna dan istrinya Paman, yang tentu saja aku langsung memeluk ibuku, karena beliau harus mengalami hal yang di luar nalar, karena keegoisanku. Aku pun tak bisa menahan tangisku di pelukan ibuku saat itu. Hanya kata maaf yang bisa aku ucapkan kepada beliau. Ada sedikit rasa kesal terhadap Teh Rima. Sore itu di mana dia sama sekali tidak tampak maupun menemui ibuku. Hanya keluarga Pak Kiai saja yang menyambut ibuku. Kemana sih dia? Gumamku kesal. Sore itu suasana tampak begitu hangat. Terlihat ibu sangat amat bahagia mendengar dari Pak Kiai jika esok hari adalah hari pernikahanku dengan Teh Rima. Ibuku sempat meneteskan air mata kalau beliau sangat berterima kasih kepada Pak Kiai yang telah membantu dan mengurus pernikahan kami. Di tengah-tengah perbincangan kami, aku menanyakan keberadaan Teh Rima kepada Pak Kiai. Namun beliau hanya tersenyum. Dan salah satu anak sulung Pak Kiai yang bernama Teh Desi pun berkata, "Sudah AA-nya nggak usah khawatir ya, Teh Rima ada kok. AA jangan ketemu sama Teh Rima sampai besok hari H, ya. Soalnya lagi kita pingit, biar nanti AA kangen. Bisa juga besok AA pangkling," ucap Teh Desi dengan disertai tawa dari semuanya. Waduh, aku kira Teh Rima kemana, soalnya hampir seharian ini dia nggak kelihatan. Nggak taunya diumpetin sama Teh Desi. Kami pun lalu bersiap, karena sebentar lagi akan masuk waktu azan maghrib. Sementara Teh Desi langsung mengajak ibu serta istri Paman untuk menemui Teh Rima. "Bu, titip salam ya buat Teh Rima, tolong bilang AA rindu." Setelah selesai menunaikan sholat maghrib, aku pun seperti biasa mengikuti kegiatan di Pompes tersebut, seperti mengaji dan yang lainnya. Ada juga yang sibuk memasak dan membantu persiapan pernikahanku besok pagi. Dan setelah aku selesai mengikuti kegiatan Pompes sebelum tidur, aku mendapatkan wejangan dari Pak Kiai dan beberapa ustadz di sana. Sampai akhirnya sekitar pukul 11 malam, aku pun istirahat untuk tidur. Ya Allah, semoga acara pernikahanku di hari esok semuanya berjalan lancar. Amin. Pagi pun tiba, hari dimana menurutku hari paling bahagia dalam hidup. Karena di hari ini aku akan menunaikan ibadah sunnah dan memulai hidup yang baru. Acara pernikahan pun berlangsung lancar dan hikmat saat itu. Aku begitu takjub melihat Teh Rima yang begitu sangat amat cantik. Bahkan menurutku dia adalah wanita paling cantik di dunia ini.
Acara pernikahanku pun sangat kental dengan nuansa Islami yang membuat aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Hanya rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT yang mana begitu baik kepadaku, padahal aku telah sempat menyekutukannya. Alhamdulillah, Allah telah menerima taubatku dan aku berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik dan menjalankan kewajibanku beribadah dan perintah Allah. Singkatnya, selama kurang lebih hampir 3 bulan, aku bersama Teh Rima yang sekarang telah sah menjadi istriku menetap di Pompes. Kami pun memutuskan untuk kembali dan pulang ke rumah. Suasana haru dan sedih pun pecah saat aku dan Teh Rima meminta izin dan sangat berterima kasih pada kebaikan Pak Kiai dan para santri karena telah banyak membantu kami. Saat itu Pak Kiai memberi kami wejangan dan nasihat. Tapi ada satu kalimat dari ucapan Pak Kiai yang mengganggu pikiranku, di mana beliau berkata kepadaku, jaga diri baik-baik ya, selalu berhati-hati, dan persiapkan diri jika hal buruk datang menimpa. Tapi tidak usah khawatir, teruslah berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah, ucap Pak Kiai sambil memelukku. Pagi itu pun aku pergi meninggalkan Pompes untuk pulang. Hari itu aku diantar oleh Kang Asep menggunakan mobil Pak Kiai. Dan singkatnya sekitar pukul 1 siang kami pun sampai. Setelah barang-barang semua dikeluarkan, Kang Asep pun berpamitan untuk kembali ke Pompes. Tapi sebelum Kang Asep pulang, kami menunaikan ibadah sholat zuhur bersama dan makan siang bersama di kontrakanku. Lalu sekitar pukul 2 siang Kang Asep pun pamit untuk pulang. Saat itu, kembali aku dan Teh Rima mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Asep. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.